Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Yang kali ini itu kita akan membahas perbaikan panel bodi dan fender. Sebelum kita masuk ke materi perbaikan panel-panel bodi, tentu saja kita harus tahu tujuan dari pembelajaran ini tuh apa gitu ya teman-teman. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama itu diharapkan kita semua itu memahami fungsi komponen bodi kendaraan. Yang kedua, mengidentifikasi kerusakan pada bodi kendaraan. Yang ketiga, mengetahui alat untuk perbaikan ya, proses perbaikan bodi itu kita harus tahu alat-alatnya seperti itu. Yang keempat itu memahami prosedur perbaikan atau langkah perbaikan dari panel bodi itu sendiri. Yang kelima itu memahami keselamatan kerja. K3 itu sangat penting ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, setelah melakukan proses sedemikian rupa itu kita perlu mengevaluasi dari kinerja kita semua itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Kita akan bahas terkait isinya tersebut. Yang pertama itu memahami fungsi komponen bodi kendaraan. Fungsi komponen bodi kendaraan yang pertama itu fender. Untuk pengertian fender sendiri itu adalah komponen bodi yang berfungsi untuk melindungi roda dan kotoran, air, batu yang terlempar saat kendaraan berjalan serta menjaga tampilan kendaraan. Oke, untuk selanjutnya itu ada panel pintu. Panel pintu ini ada banyak sebenarnya, ada 4, ada yang 2. Nah, untuk secara umum saya bagi itu menjadi 2, yaitu ada panel pintu bagian depan sama panel pintu bagian belakang. Untuk bagian depan itu berfungsi untuk melindungi pengemudi untuk bagian sebelah kanan dan penumpang untuk bagian kiri, serta menjadi tempat mekanisme pintu seperti handle, kaca jendela, dan sistem pengunci. Oke, kita masuk ke panel pintu bagian belakang. Untuk panel pintu bagian belakang sendiri itu berfungsi untuk melindungi penumpang dan menampung komponen mekanisme pintu seperti halnya pada panel pintu depan. Untuk alat-alat yang digunakan ada beberapa, ada palu dan doli, terus gerinda dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ketika kita punya kerusakan pada bodi kendaraan, tentunya kita juga harus mengetahui alat yang digunakan untuk perbaikan bodi tersebut. Nah, mungkin yang pertama kita langsung saja itu ada palu bodi. Palu bodi ini serangkaian dengan doli, yang dimana palu bodi dan doli ini digunakan untuk memperbaiki bentuk panel yang penyok dengan cara mengetok dan menopang logam agar kembali mendekati ke bentuk semula. Kemudian ada gerinda dan mata gerindanya dalam perbaikan bodi itu kita menggunakan mata gerinda yang berlapis amplas ini ya. Jadi gerinda digunakan untuk meratakan permukaan logam atau membersihkan karat, sedangkan amplas sendiri itu digunakan untuk menghaluskan permukaan sebelum pengecatan. Untuk mengetahui ukuran serta berapa banyak bahan yang akan digunakan dalam perbaikan, tentunya kita punya alat ukur yang harus kita gunakan, yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong sendiri digunakan untuk mengukur kedalaman penyok atau lebar bagian yang perlu diperbaiki.
Alat selanjutnya itu ada meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang kerusakan yang terjadi, bisa panjang goresan dan yang lainnya. Kemudian ada spray gun. Spray gun ini digunakan untuk menyemprotkan cat pada permukaan kendaraan sehingga menghasilkan lapisan cat yang merata. Jadi setelah melalui proses diperbaiki tadi, kita perlukan pengecatan ulang ya kembali supaya warnanya itu kembali ke semula atau sama lah gitu. Kemudian untuk alat yang digunakan selanjutnya itu ada mesin las listrik, yang dimana mesin las ini itu digunakan untuk menempelkan denpulernya itu, yang akan kita bahas lebih lanjut terkait denpuler itu fungsinya seperti apa gitu. Untuk peralatan yang digunakan selanjutnya itu ada denpuler ya. Denpuler ini digunakan untuk menarik bagian panel yang penyok tanpa harus membongkar seluruh panelnya kendaraan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis kerusakan dari fender sama panel pintu. Contohnya adalah ini nih. Nah, ini ada dalam bentuk penyok sama gorisan pada cat. Selain itu ada satu jenis kerusakan lagi, yaitu adalah berupa karat, yang dimana prosesnya cukup lama ya untuk perbaikan selanjutnya. Nah, mungkin untuk prosedurnya itu sampai di sini. Kemudian kita dalam proses perbaikan kita tentunya harus memahami faktor keselamatan kerja, yang dimana itu sangat penting bagi teknisi. Penggunaan APD atau alat pelindung diri. Dalam proses perbaikan, teknisi harus menggunakan alat pelindung diri. Misalnya, ada sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung untuk menjaga keselamatan kerja. Langkah pertama yang kita lakukan untuk memperbaiki dari panel pintu dan fender, yang pertama tentunya kita melepas komponennya. Nah, untuk melepas panel pintu, kita melepas di bagian cover sistem pada panel pintu. Kemudian ada beberapa soket di bagian sini itu juga dilepas. Setelah itu ada penahan pintu, itu ada bawah sama atas, sama ini juga. Selanjutnya ini adalah proses perbaikan menggunakan palu bodi, yang dimana doli sebagai landasan dan palu untuk mengetuk bagian-bagian yang memang diperlukan. Kemudian selain menggunakan doli dan palu, kita menggunakan denpuller, yang dimana itu ada komponen kecil yang dilas pada bagian bodi, kemudian ditarik secara perlahan hingga bentuk bodi itu kembali ke posisi semula seperti pada animasi. Langkah yang ketiga itu ada proses pengecatan. Nah, untuk proses pengecatan yang pertama itu kita dempul dulu, hasil dempul nanti diamplas menggunakan amplas halus sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya itu akan dilakukan proses pengecatan ulang agar kembali ke warna seperti sedia kala. Setelah melakukan beberapa proses perbaikan, kita rakit kembali. Dengan perakitan itu kita pasang di dua baut, yaitu di bagian atas, bawah, dan sama di bagian sini. Setelah itu baru kita pasang untuk cover-cover pada sistem pintu. Sekian dari video pembelajaran saya terkait dengan memperbaiki panel pintu dan fender. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang terakhir itu kita tentunya dalam sebuah proses melakukan perbaikan dan segala macam itu kita lakukan evaluasi ya teman-teman.
Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua terhadap materi perbaikan panel pintu dan fender, meliputi fungsi komponen, jenis kerusakan, dan alat yang digunakan, serta fungsi dari masing-masing alat itu tersebut. Selain itu juga ada langkah perbaikannya yang harus kita semua ketahui gitu ya, serta pentingnya keselamatan kerja. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita sampai di sini terlebih dahulu ya. Kita bisa lanjutkan untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.